Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa yang berbahagia, kembali kita akan mengenal beberapa kitab fikih. Dan selanjutnya kita akan melihat tentang kitab fikih dalam berbagai madhab untuk semakin mendekatkan diri kita kepada fikih ya. Ya meskipun bagi sebagian kita, apa kepentingan saya dengan itu? Ya setidaknya ini akan menambah pengetahuan kita dan memenuhi memori kita dengan sesuatu yang berharga. Dibandingkan kita memenuhi memori kita dengan sesuatu yang tidak berharga, lebih baik kita mengenal karya-karya para ulama. Kita awali dengan mengenal kitab fikih dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, kitab fikih terbagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah Masail al-Usul, yaitu permasalahan-permasalahan pokok. Yang ini merupakan kitab fikih yang berisi ya, atau memuat riwayat para imam mazhab Abu Hanifah dan 2 murid senior beliau, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kemudian yang kedua adalah kitab fikih Masail Nawadir. Nawadir artinya langka. Masail Nawadir berarti permasalahan langka. Yang ini memuat keterangan imam mazhab Hanafi di atas, namun yang tidak ada di kitab pokok. Kemudian yang ketiga adalah Al-Waqi'at wal Fatawa. Kitab fikih Al-Waqi'at, kitab yang memuat kondisi-kondisi tertentu atau kejadian-kejadian tertentu dan fatwa-fatwa para ulama mazhab. Yang ini memuat beberapa permasalahan yang digali oleh para mujtahid pada generasi berikutnya. Tayyib. Kita sebatas mengenal meskipun kita tidak tahu tentang seperti apa kitab ini lebih dekat ya. Karena dalam mazhab kita jarang diperkenalkan tentang mazhab Hanafi. Selanjutnya kita akan melihat kitab fikih mazhab Maliki. Ada 2 kelompok besar dalam kitab fikih mazhab Maliki. Yang pertama adalah kitab induk dan yang kedua bukan kitab induk. Untuk kitab induk di sana ada 4. Yang pertama adalah Al-Mudawwanah. Kitab Al-Mudawwanah. Yang kitab Al-Mudawwanah ini berisi riwayat fatwa Imam Malik dari pertanyaan yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Qasim. Abdurrahman ibn Qasim rahimahullah termasuk salah satu murid senior Imam Malik yang beliau berasal dari Mesir, kemudian datang ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik selama kurang lebih 16 tahun. Dan di saat itu beliau meninggalkan keluarganya, meninggalkan istrinya yang baru saja dinikahi dan dalam kondisi hamil. Sampai kemudian setelah 16 tahun beliau tidak pernah pulang ke Mesir, anaknya nyusul ke Madinah dan menemui bapaknya. Dan perjuangan yang luar biasa semacam ini menjadikan Abdurrahman ibn Qasim sebagai salah satu ulama besar, salah satu ulama senior, muridnya Imam Malik. Dan ketika beliau pulang, beliau menjadi rujukan dalam masalah fikih sesuai dengan fatwanya Imam Malik. Kemudian fatwa beliau ini dikumpulkan dan ditulis jadilah Al-Mudawwanah. Kemudian yang berikutnya adalah kitab Al-Mawaziyah. Yang ini merupakan kumpulan fatwa Imam Malik yang ditulis oleh Muhammad bin Ibrahim Ibnul Mawaz. Dan kitab ini sempat terkenal semarak di dataran Afrika Utara. Dataran Afrika Utara sekitar abad 4 Hijriah. Dan seperti yang pernah kita sampaikan sebelumnya, bahwa penyebaran mazhab Maliki itu lebih banyak berada di Afrika Utara ya, seperti Mesir, ke arah barat ya, Mesir, ada Libya, ada Aljazair, termasuk Maroko, termasuk Mauritania, Sudan dan sekitarnya. Disitulah tempat penyebaran mazhab fikih Maliki. Karena jasa besar Abdurrahman ibn Qasim dan juga beberapa ulama muridnya Imam Malik yang berasal dari Mesir. Kemudian ada Al-Udbiyah atau lebih dikenal dengan Al-Mustakhrajah. Yang ini merupakan catatan fatwa 11 ulama Malikiyah yang ditulis oleh Muhammad bin Ahmad Al-Utbi. Kemudian yang keempat adalah Al-Wadihah, yang ini karya Abdul Malik bin Habib. Kemudian berikutnya kita akan mengenal kitab fikih mazhab Asy-Syafi'i. Kitab fikih mazhab Syafi'i tidak terbagi sebagaimana dalam mazhab-mazhab sebelumnya.
Kalau dalam mazhab Hanafiyah ada masail usul, ada masail nawadir. Kalau dalam mazhab Malikiyah ada kitab pokok dan ada kitab yang bukan pokok. Dalam mazhab Syafi'iyah tidak ada pembagian semacam ini. Meskipun ada kitab mazhab Syafi'iyah yang lebih dikenal dibandingkan kitab yang lainnya. Dan di antara kitab yang terkenal adalah yang pertama kitab Al-Um. Kitab Al-Um imla yang diberikan oleh Imam Asy-Syafi'i kepada salah satu muridnya. Nanti akan kita bahas ini. Kemudian ada kitab Mukhtasar Al-Muzanni. Mukhtasar Al-Muzanni karya Ismail bin Yahya Al-Muzanni. Kemudian juga ada kitab Syarah Mukhtasar Al-Muzanni seperti Al-Hawi Al-Kabir karya Al-Mawardi. Kemudian ada kitab karya-karya Asy-Syairazi seperti Al-Muhadzab atau juga At-Tanbih. Dan Al-Muhadzab ini disyarah oleh An-Nawawi menjadi kitab yang jauh lebih tebal lagi, ya. Judulnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kemudian kitab karya Al-Ghazali, ya, Abu Hamid Al-Ghazali seperti Al-Wasit atau Al-Wajiz. Kemudian ada kitab karya-karya Ar-Rafi'i seperti Asy-Syarhul Kabir atau Fathul Aziz. Ya. Kemudian juga ada Al-Muharrar fi Fiqhi Syafi'i. Dan kalau contoh kitab matan yang banyak dipelajari di Indonesia seperti Safinatun Najah atau Matan Ghaya wa Taqrib karya Abu Syuja'. Kemudian juga kitab karya An-Nawawi seperti Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Dan kitab yang terakhir ini, Al-Majmu' Syarah Muhadzab, dianggap sebagai kitab yang terbaik dalam mazhab Syafi'iyah. Kita coba mengenal lebih dekat tentang qaul qadim dan qaul jadid Imam Asy-Syafi'i. Termasuk di antara informasi yang ma'ruf dikenal oleh masyarakat, bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau memiliki dua pendapat besar yang diistilahkan dengan qaul qadim dengan qaul jadid. Apa itu qaul qadim dan qaul jadid? Qaul qadim berarti pendapat lama. Dan pendapat lama pengertiannya adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i selama beliau berada di Baghdad. Selama beliau berada di Baghdad. Baik yang beliau sampaikan dalam bentuk tulisan atau beliau diktekan ke murid-muridnya atau yang bentuknya fatwa. Dan kitab yang menjadi representasi untuk qaul qadim, pendapat lama, adalah kitab Al-Hujjah. Kitab Al-Hujjah yang ini merupakan fatwanya Imam Syafi'i, diktenya Imam Syafi'i kepada murid-muridnya yang ada di Baghdad, dan itu ditulis oleh Al-Hasan Az-Za'farani. Namun kitab ini termasuk kitab yang hilang sehingga tidak bisa kita jumpai. Hanya saja para ulama mengatakan beberapa qaul qadim Imam Syafi'i bisa kita lihat dalam karya-karya para ulama Syafi'iyah mutaqaddimin, karya ulama Syafi'iyah terdahulu seperti Al-Hawi Al-Kabir karya Al-Mawardi. Kemudian yang kedua adalah qaul jadid. Qaul jadid pengertiannya adalah pendapat Imam Syafi'i ketika beliau berada di Mesir. Dan kenapa beliau mengalami perubahan semacam ini? Bukan berarti Imam Syafi'i mengubah fikih karena gara-gara melihat kondisi dan suasana masyarakat, bukan. Namun sebagaimana prinsip yang dimiliki oleh umumnya para ulama, bahasanya al-ilmu la ya'riful jumud. Ilmu itu tidak mengenal kebekuan. Sehingga bisa jadi ijtihad pertama beliau mengatakan A. Dalam perkembangannya setelah beliau mendapatkan hadis tambahan, ilmu baru, beliau menyatakan B. Sesuai yang beliau fahami, yang beliau simpulkan dari hadis yang beliau dapatkan. Dan representasi untuk qaul jadid bisa kita lihat adalah kitab Al-Um. Kitab Al-Um merupakan dikte Imam Syafi'i dan beberapa fatwa Imam Syafi'i, termasuk karya-karya beliau yang dikumpulkan oleh Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Kenapa disebut Al-Um? Al-Um artinya induk. Karena Al-Um ini mencakup semua karya Imam Syafi'i bahkan sejak beliau keluar dari Baghdad. Termasuk karya Imam Syafi'i sebelum sampai ke Mesir, beliau keluar Baghdad, mampir dulu di Mekah. Kemudian beliau di situ juga memberikan karya. Di antara karya ketika di Mekah adalah kitab Ar-Risalah dalam masalah usul fikih. Dan ini juga dicantumkan dalam kitab Al-Um.
Kemudian contoh yang lain yang menjadi representasi qaul jadid adalah Mukhtasar Al-Muzanni. Kemudian contoh yang lain adalah Mukhtasar Harmalah Ibnu Yahya At-Tujibi, ya, yang beliau termasuk salah satu perawi hadis dan beliau termasuk rijal Muslim rahimahumullahul jami'. Baik, setelah kita menyatakan diri kita saya bermadzhab Syafi'iyah, di antara yang seharusnya kita lakukan adalah mengenali apa karya-karya para ulama Syafi'iyah, dan seharusnya kita berusaha untuk membacanya, sehingga ketika kita bermadhab tidak hanya klaim, namun saya bermadhab dan saya paham madhab saya. Dan bentuk paham madhab berarti harus belajar fikih madhabnya. Sangat disayangkan ketika ada orang yang cuma mengklaim saya Syafi'iyah, saya bermadhab Syafi'iyah, ini tidak sesuai dengan madhab Syafi'iyah, sementara dia nggak punya bukti. Di mana Anda bisa menyatakan kalau itu tidak sesuai dengan madhab Syafi'iyah? Atau bahkan yang lebih parah lagi, dia membuat satu amalan, satu tradisi, kemudian disemarakkan di masyarakat, dan dia anggap itu bagian dari madhab Syafi'iyah, padahal Syafi'iyah tidak pernah mengajarkannya. Dan bahkan lebih parah lagi, ada orang yang membela satu amalan, dan dia ngaku itu bagian dari Syafi'iyah, padahal kitab-kitab Syafi'iyah menentangnya. Makanya heran ketika orang mengklaim dirinya bermadhab Syafi'iyah, namun ternyata dia sendiri tidak paham apa karya Syafi'iyah, apa hazanah ilmu yang dimiliki oleh dalam madhab Syafi'iyah. Mereka tidak pernah baca kitab Syafi'iyah, tidak pernah mengenal lebih dalam tentang Syafi'iyah, tapi dia mengklaim dirinya Syafi'iyah, dan bahkan terkadang mencela pendapat Syafi'iyah sendiri meskipun mereka tidak merasa. Kemudian yang terakhir adalah kitab fikih dalam madhab Hambali, dan ini bisa kita jumpai beberapa karya di antaranya adalah kitab-kitabnya Ibnu Qudamah. Nah, Ibnu Qudamah ini termasuk di antara ulama madhab Hambali yang beliau memiliki peran besar dalam penyebaran madhab Hambali, sampai beliau membuat karya tulis kitab yang berjenjang, sehingga ketika orang itu ingin memahami madhab Hambali secara sistematik bisa mengikuti jenjang yang dibuat oleh Ibnu Qudamah. Yang paling dasar adalah kitab Al-Umdah, isinya matan, ya, pernyataan-pernyataan dalam madhab Hambali tanpa menyebutkan dalil. Kemudian atasnya lagi kitab Al-Muqni'. Di samping menyebutkan pernyataan dalam madhab Hambali, beliau juga menyebutkan dalil. Atasnya lagi kitab Al-Kafi, yang isinya perbandingan pendapat antar ulama Hambali, sehingga masih dalam lingkup satu madhab. Kemudian lebih atas lagi kitab Al-Mughni, yang ini kitab fikih muqaranah, fikih perbandingan madhab, sehingga beliau cantumkan madhab Hambali dan madhab ulama-ulama di luar Hambali. Lalu beliau memberikan tarjih, dan terkadang beliau menguatkan pendapat Hambali berdasarkan pendekatan yang beliau miliki. Dengan cara seperti ini maka orang bisa belajar fikih secara bertahap, dan dengan seperti ini fikih yang dia pahami akan lebih menyeluruh, ya, karena dia melakukannya secara sistematis. Dan Al-Mughni atau Al-Majmu' karya An-Nawawi, Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, ulama khilaf mana yang lebih afdal. Dan dua kitab ini menjadi kitab rujukan pokok para talibul ilmi ketika mereka ingin belajar masalah khilaf. Makanya bagi mereka yang sudah lulus S1 jurusan syariah, jurusan fikih dan usul fikih, ingin melanjutkan S2, Al-Mughni atau Majmu' Syarah Muhadzab, harus kitab yang sudah terbiasa untuk dibuka dan dipelajari, ya. Sehingga bagi mereka isi Al-Mughni atau Al-Majmu' itu tidak asing lagi, ya, meskipun mereka tidak hafal, ya. Kalau hafal tidak mungkin, karena Al-Majmu' bisa 9 jilid, Al-Mughni ada cetakan 12 jilid, ya. Kalau dihafalkan tidak mungkin kan. Kemudian ada kitab Al-Furu' karya Ibnu Muflih. Kemudian juga ada kitab Al-Insaf fi Ma'rifatir Rajih minal Khilaf karya Al-Mardawi, ya. Jangan sampai keliru kalau Al-Mawardi Syafi'iyah, kalau Al-Mardawi Hambali. Kemudian kitab Al-Iqna karya Musa Al-Hajawi. Kemudian juga kitab Zadul Mustaqni karya Al-Hajawi. Tayyib. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga menambah hazanah kita mengenai karya-karya para ulama, sehingga kita bisa
memberikan apresiasi yang tinggi untuk karya mereka, dan kita bisa mendoakan kebaikan untuk mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan balasan yang lebih baik atas karya mereka. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.